nongkrong di dekat kampus, nongkrong sama anak-anak organisasi itu pasti panggilannya TUM, Ya, BIT, itu kan panggilan-panggilan jabatan di organisasi yang melekat dan ya terbawa di meja-meja kopi ya. Soal senioritas itu yang paling banget dikritik di banyak organisasi ya. Organisasi yang masih feodal. Yang pertama hal yang bisa dikasih oleh senior itu apa? Materi. Soal uang. Dan dampaknya apa? Ade-ade ini tuh jadi ketergantungan logistik. betul. Apa kata abang ade jalan? Ya kan, ade mau apa abang kasih. Kan biasa gitu tuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita untuk episode pertama podcast kita. Seperti biasa, saya Oni. Saya Alvan. Sekarang kita pengen bahas hal yang agak beda nih, karena kita mau bahas sesuatu yang agak sensitif. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita nih yang kita tunggu-tunggu. Silakan Kak Ragil. Halo semua, kenalin nama gua Ragil Januar. Gua adalah mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Ilmu Komunikasi. Sekarang udah di semester 4. Wow. Nah, Kak Ragil nih, sebelum kita berbincang-bincang jauh nih, boleh diperkenalkan gimana latar belakang Kak Ragil nih, biar teman-teman juga tahu Kak Ragil ini siapa sih, latar belakangnya bagaimana, pengalamannya seperti apa. Nah, silakan Kak Ragil. Kalau untuk latar belakang, gua itu sekarang sibuk di kampus untuk berorganisasi ya, di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang. Itu sih kalau kesibukan sekarang di kampus ya sisanya paling kayak kuliah aja, akademik aja. Udah gabung dari tahun berapa nih Kak di organisasi Unpam? Kalau untuk gabung itu gua gabung di 2023. Oh. Jadi semester 1 itu langsung masuk ke organisasi. Udah mau masuk tahun kedua ya. Iya, sekarang udah masuk ke tahun kedua sih. Di himpunan itu kalau boleh tahu jabatan atau posisinya itu sebagai apa ya? Oh, sebenarnya kalau jabatan itu sebagai anggota biasa aja, tapi bergerak di divisi namanya itu regenerasi organisasi. Kalau mudahnya di kebanyakan organisasi itu layaknya kaderisasi aja. Jadi berhubungan sama kaderisasi Iya, anggota-anggota betul, gitu ya. Betul. Kira-kira Kak Ragil udah berapa lama nih ikut komunitas atau organisasi, atau hanya pas gabung di Unpam aja nih, atau sebelum-sebelumnya juga Kak Ragil aktif nih di berbagai organisasi atau komunitas? Sebenarnya kalau aktif itu aktif ya. Kalau aktif itu pada saat di kampus, pada saat kuliah. Tapi kalau misalkan ikut organisasi itu dari zaman SMA. Itu di OSIS. OSIS itu dulu zaman sekolah tuh OSIS. Tapi OSIS pun gak aktif. Jadi ya tetap ya yang penting nama ada di OSIS nih, tapi nggak aktif gitu. Kalau aktif ya mulai di perkuliahan ini aja sih. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Setahu saya nih Kak Ragil katanya ada beberapa prestasi yang sudah diraih Kak Ragil nih beberapa waktu yang lalu. Boleh diceritain apa aja yang pernah diraih prestasinya Kak Ragil? Prestasi iya, kalau prestasi yang gimana sih kalau misalkan bisa dikatakan sebagai prestasi itu yang kayak gimana? Boleh seperti ikut lomba atau lain halnya, boleh diceritain aja Kak Kalau Ragil. sejauh ini nggak pernah sih kayak ikut lomba atau punya prestasi-prestasi yang akademik ya. Tapi ya paling gua sendiri merasanya prestasi versi gua tuh ketika gua bisa menghadirkan varian baru Wow. di organisasi. Oke, Itu menarik sih. sekali ya. Ternyata prestasi Kak Ragil ini, bagaimana Kak Ragil mampu menciptakan hal yang baru di sebuah organisasi nih teman-teman. Oke, menarik banget. Tadi udah pembuka dari Kak Ragil. Kita makin pengen ngebahas soal organisasi nih. Jadi saya pengen gua aja nyebutnya ya. Gua aja sih biar santai ya. Gua pengen ngambil salah satu statement yang mungkin familiar soal organisasi. Kalau masuk organisasi itu tempat kita untuk mencari relasi. Betul. Kalau menurut Bang Ragil nih, kata-kata itu masih relevan gak sih di zaman sekarang? Oke, berbicara soal relevan atau enggak ya? Kalau berbicara soal relevan, zaman sekarang sedikit orang yang masih relevan untuk masuk organisasi, karena
semakin banyak nih perkembangan zaman, kemajuan zaman, wadah atau tempat kita mencari relasi, apalagi di media sosial, terus teknologi dan lain-lain, itu udah banyak banget. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue merasa itu masih relevan. Kenapa? Ya karena kuliah itu bukan kita pada saat di kelas, tapi ketika kita pulang kelas. Iya. Kalau menurut gua. Jadi ruang tumbuh dan ruang berkembang kita di perkuliahan itu bukan kelas, bukan ruangan yang biasa kita masukin dari pagi sampai sore, pagi sampai siang. Tapi ketika kita keluar kelas, kita ketemu orang-orang yang ada di kampus, terus ketemu yang lain-lainnya, itu dari situ sih. Masuk organisasi itu sama dengan mencari relasi sih. Masih relevan kalau menurut gua ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ada yang menarik dari organisasi nih teman-teman. Jadi katanya ada sisi lain nih dari organisasi. Nah, kira-kira sisi lain yang seperti apa nih yang ada di organisasi, Kak? Karena kebanyakan orang menganggap bahwa organisasi itu adalah tempat yang paling enak, yang paling nyaman buat mencari relasi, untuk membentuk diri atau bahkan meniti karir. Nah, kira-kira menurut Kak Ragil, apa sih sisi lain dari organisasi yang tidak dilihat oleh banyak orang? Sebenarnya sebelum kita jauh-jauh dari kacamata banyak orang, kita mesti melihat dari kacamata kita sendiri. Contoh, kayak tadi organisasi masih relevan atau enggak sih, atau apa benar ini wadah yang bagus untuk self development ya. Melihat banyak mahasiswa yang hari itu berpikir ya masuk organisasi dapat apa? Karena sebenarnya organisasi itu sebenarnya nggak ngasih apa-apa, tapi kita yang harus memberi organisasi itu sendiri. Jadi ya orang berpikir langsung keuntungan yang seharusnya enggak begitu cara mainnya. Tapi kita masuk, kita beri seperti kontribusi atau pengetahuan, pengalaman kepada organisasi itu, karena organisasi itu bukan orang, dia itu bukan manusia, tapi emang tempat dan tergantung SDM di dalamnya. Ya kalau misalkan berbicara soal sisi gelap organisasi itu banyak banget lah di dunia perkuliahan tuh, seperti budaya, senioritas, kepemimpinan, itu banyak banget kan. Mungkin itu sih sebelum kita makin dalam ya. Oke. Kita kan udah mulai masuk nih pembahasan tentang organisasi ya. Biasanya itu kita pernah denger ya, ini denger aja. Kalau di organisasi itu kan biasanya ada sebuah kebiasaan-kebiasaan, entah itu dari senior atau kayak gimana, yang akhirnya terbentuk di dalam sebuah organisasi yang akhirnya jadi budaya. Entah itu dari cara kita berperilaku atau itu etika segala macam. Kalau sejauh ini selama Bang Ragil ini aktif berorganisasi, itu ada nggak sih kayak semacam budaya yang sebenarnya kurang srek atau kayak nggak masuk akal aja, tapi ternyata banyak orang yang merawat itu di dalam organisasi? Oke, kalau contoh yang pertama itu pasti kita sering banget ya, kita akrab banget sama jenis permasalahan itu waktu. Itu yang menjadi kritik utama ketika kita berbicara soal organisasi, pasti berbicara soal waktu, seperti keterlambatan. Dan yang paling gua nggak sepakat tuh, masih banyak organisasi zaman sekarang yang rapat sampai pagi, rapat sampai malam, dan outputnya tuh nggak jelas gitu. Dia cuma berdalih, loyalitas dong, setia dong sama organisasinya, tapi dia nggak paham substansinya itu apa gitu loh. Jadi itu kalau yang paling awal sih itu ya. Kalau senioritas, kita masuk ke senioritas nih. Kalau senioritas itu sebenarnya kita juga dilematis sebenarnya. Dilemanya gimana? Dilemanya ketika kita punya senior, itu hal-hal yang sangat menguntungkan. Itu hal orang itu akan sangat beruntung ketika dia punya senior. Tapi yang harus digarisbawahi adalah apa? Senior itu ketika kita terlalu dekat salah, terlalu jauh juga salah. Gitu. Maksudnya gimana tuh Bang? Iya, maksudnya gini. Gini. Kayak contoh ini di luar dari pembahasan asmara ya. Ketika kita terlalu deket nih, kita jadi ada rasa nggak enakan ketika kita mengkritik dan nggak setuju sama dia. Tapi ketika kita terlalu jauh, kita ngerasanya ngerangkak. Karena apa ya? Ya nggak ada mentornya, nggak ada. Kita ngerasa nggak ada orang yang ngebukain jalan.
itu kan berasa banget kan. Benar-benar. Gitu. Jadi sering kan di label ini organisasi itu adalah tempat kita berproses. Nah, kadang ada aja nih yang menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan, baik itu sebagai ketua, bendahara, atau berposisi sebagai senior. Nah, kira-kira menurut Kak Ragil gimana nih menanggapi hal isu-isu seperti itu? Apakah dalam organisasi perlu diberikan edukasi atau bagaimana nih Kak Ragil, menurut Kak Ragil? Tentang penyalahgunaan kekuasaan. Iya, betul. Ini case-nya itu dari point of view apa dulu nih? Atau kita sebagai ketua, atau sebagai alumni, atau sebagai anggota, atau sebagai senior, atau sebagai junior? Kan kita mesti tahu dulu nih, kita lihat dari kacamata apa nih? Karena banyak, kalau gitu tuh banyak. Penyalahgunaan tuh udah, kayak setiap orang juga melakukan penyalahgunaan sih. Semua orang kan, bener gak sih? Benar. Suka itu lumrah sih. Lumrah kan? Mungkin Tapi kalau di posisi Kak Ragil nih sebagai senior, kalau melihat nih ada ketua yang menyalahgunakan kekuasaannya, bagaimana nih tanggapan Kak Ragil? Bagaimana solusinya dan bagaimana dampaknya terhadap organisasi? Oke, gini, kalau berbicara soal seorang ketua yang menyalahgunakan kekuasaannya, kita juga harus melihat dari sisi ketuanya. Ketua itu kan nggak ada yang ujuk-ujuk langsung jadi ya. Tiba-tiba jreng jadi aja, nggak ada. Tapi kita melihat dulu kenapa ketua ini bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Apakah prosesi pembentukannya pada saat dia ingin menjadi ketua itu tuntas, konkret atau enggak? Kalau semisalkan ini orang yang nggak pernah merasa dirinya sebagai gelas yang kosong, misalkan dia nggak merasakan pembentukan yang organik lah di organisasi gitu. Ini organisasi mahasiswa seluruh universitas ya. Ya kita melihat dari situ dulu. Yang kedua, ketua itu kan bukan orang yang, ketua itu bukan status sehari-hari tahu. Betul. Bener gak sih? Ya maksudnya gimana tuh? Bukan status sehari-hari, bukan status Tapi sehari. itu di luar organisasi. Tapi kalau dalam organisasi bisa jadi ketua setiap hari. Bisa ada banyak. Yeah. Kalau soal itu kita bisa melihat ketika siapa Oni atau Alvan itu keluar nongkrong di dekat kampus, nongkrong sama anak-anak organisasi itu pasti panggilannya Beat betul. atau Dep atau apa namanya Kum, Dum, itu kan panggilan-panggilan jabatan di organisasi yang melekat dan terbawa di meja-meja kopi ya. Jadi identitas pribadi. Identitas pribadi dan akhirnya marwah itu terbawa sampai di luar kampus. Kalau misalkan orang-orang itu bisa melepas marwah dan kehormatannya ketika di kampus, ini kehormatan sebagai ketua atau status dia di kampus ya, itu nggak jadi soal sebenarnya. Tapi masih banyak orang yang seperti itu. Artinya dari pemimpin sebuah organisasi itu dibutuhkan peran yang sangat penting. Betul. Untuk keberlanjutan organisasi. Seberapa penting sih peran dari seorang ketua ini dapat merangkul anak-anak di himpunan terutama? Coba mungkin dari pandangan Bang Ragil gimana? Sebagai orang yang merangkul ya, maksudnya seberapa besar sih peran dari seorang ketua? Sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Bahkan jadi gua sendiri itu tiba di mana gua menggolongkan dua hal yang harus dilakukan oleh pemimpin. Dia bisa merangkul dan bisa menyelesaikan permasalahan. Artinya seperti apa? Dia merangkul dan bisa menyelesaikan permasalahan. Dia merangkul dengan apa? Ketua itu memiliki otoritas lebih. Ketua itu memiliki hak untuk menindak dan wewenangnya lebih daripada anggota-anggotanya yang lain. Jadi ketua itu hadir di tengah-tengah bukan sebagai ego yang paling besar. Contoh Oni, Alvan, anggota gua ketua nih. Alvan sama Oni lagi sama-sama punya ego nih, sama-sama lagi tarik-tarik urat ya kan, teriak-teriak segala macam. Gua hadir di situ bukan orang yang udah lu gak usah berisik deh, lu gak usah berdebat terus. Udah gua ketua di sini terus udah ini aja. Nggak begitu. Tapi tetap jangan sampai kita sendiri melupakan status kita, karena soal ketegasan kita juga penting di anggota. Jadi kita jadi pihak yang menengahi, menyeimbangkan antara Oni Alfa nih, menyeimbangkan di tengah-tengah, bukan hadir di tengah-tengah terus dar meledak, enggak.
oh ya Aoni gimana, Alvan gimana, tenang, santai, ada. Jadi jembatan lah ya. Jadi Iya, jembatannya betul. gitu. Di organisasi nih pastinya banyak banget nih ya Kak Ragil ya dinamikanya. Nah, Betul. sebagai senior nih yang udah lama berkecimpung di dunia organisasi, kira-kira menurut Kak Ragil apa nih solusi untuk mengatasi dinamika dalam organisasi, baik itu dari atasan ke bawah atau dari bawahan ke atasan gitu? Soal komunikasi berarti ya? Oni apa soal apa nih? Sebenarnya bukan hanya soal komunikasinya, strategi apa sih yang biasanya ditawarkan sama Kak Ragil nih atau dianjurin sama Kak Ragil, kira-kira seperti apa? Oke, soal itu lebih menghangatkan meja-meja kopi ya. Wow. Itu yang paling penting sebenarnya karena regenerasi organisasi itu bahasa formalnya sebenarnya. Jadi kalau bahasa gaulnya, bahasa nyentriknya ya ruang obrolan. Jadi di mana kita ngapain sih sebenarnya di regenerasi organisasi itu ya cuma ngobrol-ngobrol aja, ngopi-ngopi aja gitu. Tapi kita punya ya berdaging lah sedikit, nggak banyak gitu. Ada ilmunya berarti Bang. Sedikit, nggak banyak gitu. Kalau menghadirkan solusinya sih yang pertama merawat orang-orang yang kritis. Kritis jangan diartikan sebagai pemberontakan. Dia melihat kecacatan loh, dia melihat ketidakadilan loh atas dirinya atau orang lain. Jadi jangan langsung dijudge. Oh, ini ngelawan nih, ini ngeberontak nih, jangan. Dirawat. Jangan cuma bisa ngejudge aja. Tapi yang kedua, kalau treatment gua kepada himpunan, setiap departemen itu kan, jadi kalau misalkan struktur kan di bawah itu nama lain daripada bidangnya itu namanya departemen. Di bawah divisi-divisi. Setiap departemen itu wajib memiliki bonding terlebih dahulu ketika masuk kepada himpunan. Di bonding tuh, oh departemen ini terserah. Gue sendiri kan masuk ke himpunan harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan banget lah. Nanti ada si bidang minat bakat, misalkan dia ke taman, terus misalkan bidang pengembangan sumber daya manusia itu departemen gue tuh. Jadi runutannya divisinya regenerasi organisasi. Dia ke Blok M, foto booth, Kominfo juga. Nah KWH nanti jalan-jalan kemana? KWH itu kewirausahaan. Jalan-jalan dulu tuh, bikin bonding dulu dari departemen masing-masing. Setelah itu apa? Kita bonding di himpunan. Karena bonding itu kan nggak bisa langsung plek, langsung jadi gitu ya. Iya. Nggak bisa, pendekatan tuh nggak bisa. Perlahan dulu nih. Oh dari teman-teman departemennya, baru setelah itu ke luar departemennya gitu. Oke, itu bagian dari bonding ya. Iya. Bonding itu penting banget di organisasi berarti. Penting banget itu hal yang paling penting di organisasi. Ngomongin soal ini, ngomongin soal bonding, kebersamaan. Kan biasanya apalagi kita ngomongin Organisasi. organisasi yang cakupannya itu pasti anggotanya ada banyak dong. Betul. Nyatuin kepala banyak itu gimana, susah banget kan? Susah banget. Nah, kalau di suatu organisasi itu kan karena orangnya ada banyak, biasanya ada beberapa yang dia membentuk kelompok-kelompok kecil. Oke, circle. Ya, Zaman betul. sekarang circle ya. Sekarang nyebutnya circle lah. Itu gimana sih fenomena circle itu mempengaruhi atas keaktifan suatu anggota di dalam organisasi? Itu kalau menurut pandangan Bang Ragil, apakah membantu di dalam organisasi atau justru melahirkan hambatan-hambatan yang baru? Oke, kalau berbicara soal berarti keuntungan kerugian nih. Iya. Lebih menguntungkan atau merugikan? Iya. Gini. Bisa jadi. Dua sisi ya kalau misalkan berbicara soal lingkaran dalam lingkaran. Jadi hal itu pun masih banyak menjadi kritik banyak di organisasi atau kelompok atau ruang kelas bahkan kan itu mengkritik hal itu. Kayak lu ngapain sih circle-circlean? Lu ngapain sih ngebuat lingkaran baru padahal kita kan di satu kelas, padahal kan kita satu kelompok, padahal kan kita satu organisasi. Di sisi yang pertama circle itu mampu menghadirkan ruang yang lebih nyaman dan mampu menghadirkan tempat yang lebih hangat untuk sebagian orang. Karena yang menjadi kritik awalnya itu kenapa dia sampai membentuk kelompok kecil? Pertanyaan pertama itu, apakah kelompok yang lebih besar itu tidak mampu memberi ruang yang nyaman untuk mereka? Atau malah sebaliknya, karena gini loh, karena gue sendiri pun resah sama, gue tuh orang yang gak tipenya circle-circlean enggak. Gue masuk ke lingkaran manapun tuh, jadi jarang banget gue ketemu punya teman yang deket, itu jarang. Tapi kalau yang cuma sekedar temenan ya banyak.
Biasa jadi bunglon ya, bunglon. Nempel di mana aja bisa. Biawak. Jadi gitu. Tapi kalau misalkan soal circle itu merugikannya karena apa? Gua nggak sekali dua kali melihat ketika gini deh, kayak kumpul-kumpul organisasi yang seluruh ormawa nih seluruh organisasi. Itu masih tuh circle-circlean, ketemu-ketemu. Itu nggak apa-apa, nggak jadi permasalahan sebenarnya. Tapi tolong pembahasannya jangan merugikan orang lain. Iya. Gosip apalah, itu kan destruktif banget ya. Merusak banget lah itu hal-hal kayak gitu. Jadi merugikannya di sisi itu, tapi kalau menguntungannya ada juga. Ngebuat orang nyaman, ngebuat orang jadi pengen ke sekret terus, ngebuat orang pengen ke kampus terus. Oh, gue pengen berorganisasi ini gara-gara ada dia. Tapi ya beberapa kali gue pun ketemu hal kayak gitu ya, diingetin, kalau bisa jangan ngomongin ini dong, lebih sehat lagi obrolannya. Ya emang dia kayak gitu, tapi kalau lebih baik hal-hal kayak begini jangan dibahas di kampus, di luar nggak apa-apa deh, tapi kalau di organisasi jangan gitu. Itu sih kalau untuk circle itu ya. Iya, berbicara tentang organisasi nih Kak Ragil, biasanya organisasi didefinisikan sebagai tempat kita bertumbuh untuk menemukan jati diri kita untuk membentuk relasi. Nah, pertanyaannya sejauh mana sih Kak relasi ini sebenarnya bisa berdampak di kehidupan nyata atau setelah keluar dari ranah organisasi pun masih berdampak terhadap kehidupan kita? Sejauh mana sih Kak? Oke, kalau berdampak, gue sendiri sudah merasakan dampaknya, dampak kecilnya ya. Kayak organisasi gue di tahun ini sedang mau mengadakan latihan dasar kepemimpinan organisasi. Ketika kita butuh apa nih, kita butuh nge-link kemana nih, kita butuh relasi kemana nih, mudah tuh, kita punya senior di luar kampus, kita punya teman-teman itu gue ngerasain banget dampaknya. Jadi berbicara soal berdampak, kayak gini deh, relasi itu akan berdampak ketika lu dapet relasi yang benar. Bisa dikatakan relasi itu ketika ini ada kita saling menguntungkan loh, bukan cuma tebar jaring terus kenal, nanti malah apa ujung-ujungnya kita yang dicari keuntungannya. Betul. Malah ngechat kita, minjem apa segala macam. Aduh, bahaya itu. Ngelus dengkul nanti. Ya kan, ujungnya gitu doang kan. Ya tapi kalau misalkan selalu berdampak, gue sendiri udah merasakan dampaknya. Dan semoga kedepannya lebih berdampak lagi gitu loh, saling memberi dampak gitu. Nah, berbicara tentang dampak nih Kak Ragil, kira-kira yang dampak seperti apa yang sudah dirasakan sama Kak Ragil nih, dampak yang dibawa dari organisasi ke kehidupan di luar organisasi itu sendiri? Dampak seperti apa Kak Ragil? Yang pertama mungkin gue sedikit memperkenalkan ya. Himpunan gue itu baru lahir di 9 September 2023. Nah baru kemarin di 9 September kemarin itu hari ulang tahunnya yang kedua tahun. Terhitung baru organisasi yang baru lahir. Batita aja belum ya kan, apalagi balita itu belum batita gitu, masih bayi banget. Misalkan hitungannya manusia ya. Gue merasakan dampak pertama adalah pengetahuan. Gue merasakan dampak itu yang pertama pengetahuan. Gue diberi pengetahuan, gue disediakan ruang belajar yang mapan oleh organisasi yang ada di luar. Itu yang pertama. Kita nggak bisa menutup mata, kita nggak bisa menutup telinga atas realitasnya seperti apa. Kita baru lahir, kita punya senior belum, ya sedikit banget. Begitupun senior kita lagi belajar juga gitu loh. Kita nggak bisa menuntut banyak, walaupun senior gue pun memberi dampak juga, memberi pengetahuan juga gitu loh. Tapi kita yang merasa ini kita baru lahir nih, kita masih fresh, kita masih semangat belajar untuk keluar, ngebuka jaringan, ngebuka relasi yang pada akhirnya seperti sekarang lah himpunan gua gitu loh. Lalu setelah itu apa lagi? Sebenarnya gue pengen ngebahas soal relasi tadi sih. Relasi kan ya. Organisasi ini membangun relasi kan. Okay. Membangun relasi sebenarnya itu kan kadang relasi yang dibentuk di dalam juga kayak semacam gimmick atau beneran gak sih? Karena kan ada relasi yang sebenarnya kita nggak terlalu oke nih sama beberapa orang, mungkin kurang nyambung atau visinya nggak sama. Tapi karena kita terbiasa bareng dan harus bekerja sama, otomatis dibutuhin bonding. Oke, ya, kita harus bonding nih. Benar. Otomatis di situ kita menyesuaikan, walaupun sebenarnya nggak nyambung banget. Oke, terkait relasi mana yang cocok dan mana yang sebenarnya cuma ya say hi aja, sebatas say hi. Itu gimana sih cara memilah dan membedakannya?
agar kita juga pas masuk ke organisasi bisa dapat sesuatu yang sesuai apa yang kita mau gitu. Oke. Sebenarnya kalau berbicara soal visi atau tujuan awal kita di organisasi itu kan sebenarnya satu ya, sama ya. Iya. Setiap orang yang masuk organisasi maupun di kelompok manapun, dia nggak akan masuk ke kelompok ketika dia nggak memiliki visi yang sama. Terlepas itu visi yang murni dari diri dia atau visi yang datang dari intrinsik. Yang pertama itu kan pengembangan diri. Wah, gue masuk organisasi karena gue pengen mengembangkan diri gue pengen bisa public relation, gue pengen buka relasi. Itu menjadi tujuan yang umum di banyak orang. Setelah itu setelah kita masuk, biasa itu tujuan itu kan nggak statis ya, dinamis gak sih? Iya, Dia benar. bakal tetap bergerak, bakal tetap tumbuh, bakal tetap berkembang gitu loh. Dari situ biasanya udah mulai tuh kelihatan. Oh, si ini tujuannya emang murni untuk organisasi. Oh, si ini tujuannya untuk dirinya dia pribadi, untuk portofolio, untuk dia mencari pengembangan diri. Banyak banget kan itu. Terus dikatakan sebagai bener-bener relasi, dan bagaimana sih cara memilah-milihnya? Dilihat dari siapa sih yang mau duduk sama kita ketika kita di luar forum gitu loh. Apakah dia masuk organisasi? Ini terlepas dia kerja atau enggak ya, kalau misalkan ya banyak juga kan mahasiswa yang kerja keluar dari organisasi terus dia kerja, keluar dari forum dia kerja gitu loh. Banyak. Dilihat dari setelah forum dia kemana? Apakah masih ngopi atau apa? Karena visi-visi yang nanti terlihat itu terbentuk ketika kita udah mulai deket tuh. Oh, lu mau ke sini, oh sama nih, kita nih punya visi yang sama, rangkul bareng gitu loh. Tapi ada yang menarik nih dari apa yang disampaikan oleh Karagil tadi, bahwa bagaimana kita bisa melihat bahwa individu itu sebenarnya tujuannya untuk organisasi atau untuk kepentingan individunya sendiri atau untuk bangun portofolionya. Nah, bagaimana sih Karagil strategi untuk melihat seperti apa individu itu? Oke. Ya. Itu menjadi sebenarnya karena gue sendiri, gue tuh masuk organisasi bukan bertujuan untuk ngebentuk portofolio gue ya. Yeah. Jujur, gue masuk organisasi gue nggak paham nih portofolio itu apa sih. Sampai dan bertemu teman-teman tuh, itu Gil buat nanti ketika lu masuk kerja, lu tuh punya pengalaman segala macam, lu bisa meyakinkan ketika lu melamar kerja. Oh itu, ya kan? Tapi itu sebuah kepentingan yang normal. Kepentingan individu yang normal banget, dan itu nggak apa-apa dapat diterima gitu loh, dan sangat-sangat bisa diterima. Cara kita melihat strateginya apa sih segala macam, melihat ya gimana ya, dari keaktifan dia sih. Kita melihat dari seberapa besar inisiatif dia ketika dia memegang job desk yang ini bukan job desk dia loh, tetapi dia mau megang. Bukan berartinya orang yang gak mau megang job desk orang lain untuk membantu itu sebagai orang yang gimana-gimana ya, bukan. Tapi yang pertama itu dari inisiatifnya dulu nih. Dia orang yang inisiatif tinggi apa enggak sih? Dia aware gak sih? Dia sayang gak sih sama teman-temannya? Walaupun ya kalau sama-sama kita belajar di jurusan kita kan ada tuh ya dampak negatif dari kelompok juga ada kan. Ya salah satunya itu sih. Ya, konformitas. Iya, kayak gitu. Menyesuaikan. Ya, betul. Ngomong-ngomong nih Karagil soal organisasi, tempat membangun relasi, tempat untuk mengembangkan diri. Nah, ada yang menarik dari organisasi nih teman-teman. Organisasi sering di labelin dengan tempat nongkrong saja. Nongkrong dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam. Nah, kira-kira nih Karagil, bagaimana tanggapan Karagil soal ada individu yang tidak memang senang untuk nongkrong-nongkrong seperti itu, yang akhirnya untuk dapat dianggap dalam suatu organisasi itu ya akhirnya ngikut aja gitu. Gimana pandangan Karagil nih soal itu? Itu kan soal kebiasaan ya. Ya. Soal kebiasaan yang masih banyak banget di organisasi hari ini. Di zaman kemajuan sekarang, di era kemajuan sekarang masih ada aja gitu organisasi-organisasi yang lu kenapa pulang, kan kita masih diskusi, kita masih ngobrol. Lu loyal gak sih sama teman-teman lu sayang gak sih sama teman-teman lu? Ya, itu berangkat dari budaya yang lama, budaya yang gak diperbaharui, kayak nongkrong-nongkrong doang. Sekarang kita kalau melihat kampus kita sedikit melihat
ketika kita keluar kelas ya, anak-anak yang diskusi itu jarang banget. Iya. Jarang banget. Terus lantai-lantai parkiran atau kantin-kantin mahasiswa yang diskusi soal buku, soal isu-isu sosial, soal kampus, ujung-ujungnya paling sorry to say, cewek tuh di organisasi pun banyak banget yang kayak gitu. Oh gitu, masih ada. Banyak banget lah. Gue kira orang-orang yang emang gabung organisasi itu artinya kan emang punya keseriusan yang beda gitu kan, dibanding mahasiswa biasa kayak kita. Iya, bisa dibilang begitu, tapi ya kadang kan organisasi juga dijadikan sebagai instrumen kepentingan individu ya. Ya, sejauh yang Kakak Ragil lihat nih dalam organisasi, kan ada banyak nih anak-anak yang kritis di zaman sekarang yang lari ke organisasi untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan selain relasinya. Oke. Nah, gimana kalau ada dalam organisasi tersebut yang kritis banget nih? Apakah dalam organisasi sering ditanggapi atau malah dianggap lebih mendominasi dari yang lain nih? Gimana nih? Respon yang Soalnya lain kadang kalau dibilang nih, kalau terlalu kritis salah, maksudnya mau mendominasi dari seniornya atau ketuanya. Nah, gimana menurut Kak Ragil nih? Pertanyaan sebenarnya pertanyaan itu bakal terjawab ketika kita melihat prosesi pembekalan dia pada saat berorganisasi. Karena kan kalau dalam dalam aspek pendidikan atau organisasi ya kan dilihat dari afektif, kognitif sama psikomotorik ya, dari pengetahuan dia, bersikap dan perasaan dia, sama keterampilan dia. Dari pengetahuan dia orang yang kritis, dia orang yang sadar akan kekurangan himpunannya atau organisasinya. Yang sebenarnya kalau gue sendiri treatment gue, jadi sorry nih Kak Oni, Kak Alvan, gue itu selalu menyebut diri gue ketika di anak-anak himpunan atau yang baru nanti berproses itu bukan sebagai senior. Nih di organisasi itu kalau menurut gua nggak ada namanya senior junior. Betul. Karena perbedaannya karena gue lebih dahulu berproses di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Pamulang lebih dahulu dan kalian baru masuk. Jadi adanya abang sama adik, kakak sama adik. Lalu balik lagi ke topik yang tadi. Soal tadi apa sih? Yang kritis ya. Tanggapan yang lain. Ini kritis luber-luber ya. Ya biasa yang orang-orang apa-apa ditanggepin. Iya. Kayaknya kan kebanyakan orang biasa itu nganggepnya kayak apa sih, ribet banget nih orang. Iya, betul. Padahal itu bagian dari proses komunikasi. Cuma gimana sih kalau itu terjadi di organisasi gitu? Padahal kan tidak selamanya kritis itu berdampak buruk. Justru banyak orang yang kritis itu karena melihat ada solusi yang lebih eksklusif nih, ada hal yang perlu kita perbaharui nih. Nah, gimana tuh Kak? Pada akhirnya kita bisa membedakan. Kayak betul. Yang orang ini apa-apa ditanya, hal-hal nggak penting nggak ditanya juga gitu, kayak gitu-gitu. Iya, kayak bikin lama nih. Bikin lama. Oke. Sebenarnya kalau menurut gua, orang itu nggak akan bertanya ketika semuanya itu udah terjawab ya. Bener Seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia belum selesai untuk bertanya, berarti menurut dia tuh belum terjawab semua. Dan sebenarnya kader atau anggota-anggota seperti itu yang kritis itu dirawat. Ya, betul. Bukan malah diusir atau diusik atau disingkirkan atau dijauhi. Ya kan? Bener gak sih? Bener menurut banget sih. Kau ini ketika orang kritis nih, apalagi mengkritik himpunannya sendiri walaupun anggota. Karena zaman sekarang himpunan itu hanya ada kebanyakan untuk anggota himpunan doang. Ya, betul. Apakah banyak himpunan sekarang yang bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa prodi? Gak banyak. Gitu loh. Paling ini si anggota ini pengen ini, si anggota ini. Itu sisi gelap juga sebenarnya. Jadi berangkat dari kepentingan kelompok tanpa bisa memberi dampak kepada masyarakatnya nih, masyarakat prodinya gitu loh. Ya itu tadi ya. Gimana tanggapan dari anak-anak yang kritis di organisasi? Ternyata sebenarnya itu bagus sekali. Tidak selamanya buruk ya. Gak buruk, itu gak Iya, buruk. betul. Bukan tidak selamanya buruk, tapi memang gak buruk. Iya memang gak buruk. Iya kan? Cuma kadang kan tetap aja kalau misalnya ini, apalagi urusannya kalau udah soal circle ya, ada kelompok lain yang emang dia mendominasi secara orang lebih banyak dibanding orang-orang yang mungkin yang kritis itu orangnya dia menyendiri atau bisa menyatu sama siapa aja.
otomatis ketika apalagi kalau di rapat berhubungan sama waktu ya. Di satu sisi orang-orang yang lain merasa kalau ini waktu udah molor banget, tapi yang kritis ini ngerasa kalau ini seharusnya dituntasin dulu karena ini masih nggak jelas, ini masih belum matang. Sementara kita dikejar sama tenggat waktu kegiatan misalnya. Oke. Dari situ kita pun ya kalau misalkan kita melihat dari point of view orang yang dikritisi ya, kita melihat ada orang kritis nih. Dia sedang mempertanyakan lagi. Kita analisis dulu kan, bentuk pertanyaannya ini arahnya kemana. Jadi gagasan ketemu gagasan, pengetahuan ketemu pengetahuan, pikiran ketemu pikiran. Jadi jangan langsung ketemu perasaan. Nih kayaknya nih dia cuma memperlambat doang nih. Padahal belum selesai gitu kan. Dan yang paling penting itu ketika itu kan soal molor waktu terus orang kritis. Ketika sebelum rapat itu bisa ngebuat 3 golongannya nih. Oh kita agenda pembahasannya ini dan akan dibahas ini, outputnya apa. Jadi ada output yang kita cari gitu loh. Ketika kita sama-sama sepakat, oh kita nyari soal misalkan soal kaderisasi nih. Lu pada pengen kaderisasi yang seperti apa sih? Yang begini misalkan dapat tuh 3 kriteria. Oh begini. Udah beres tuh. Oh 3 ini dapat ya. Setelah 3 ini dapat ya udah beres gitu loh. Dan apalagi kan ada forum atau rapat yang hybrid, yang online. Walaupun beberapa organisasi yang tua menolak itu ya, menolak teknologi. Dia harusnya bisa dimanfaatin banget sih. Iya, benar gak sih? Gitu loh. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Ragil, kan kita udah ngobrol panjang kali lebar soal organisasi nih tadinya. Nah, sisi gelap yang paling susah untuk diatasi yang ada di organisasi itu yang menurut Kak Ragil seperti apa sih? Apa aja gitu? Soal senioritas itu yang paling banget dikritik di banyak organisasi ya. Organisasi yang masih feodal itu banyak banget. Kita harus tunduk, kita harus nurut kepada ya status sosial, ya abang-abangan, kakak-kakaan, ya kan. Itu masih banyak banget lah. Jadi jadi impactnya apa? Adik-adik ini nih nggak memiliki pendirian. Kepemimpinan yang sering banget tarikan-tarikan senior, kepemimpinan yang udah terancang. Oh setelah ini si ini pemimpinnya, gitu. Itu banyak banget kan. Betul. Ini senior berarti masih menjabat kan ya? Senior ini udah sebagai alumni loh. Oh, alumni artinya udah bagian dari luar ya? Iya itu biasanya kalau alumni kerjalah gitu loh. Iya minimal jangan ngeribetin organisasi. Iya biasa. Ya walaupun dia merasa masih memiliki rasa kepemilikan kepada organisasi itu bagus. Tapi itu. paham oleh fasenya. Ini bukan fasenya lu lagi bang gitu. Iya bang udah kadaluarsa tolong lah. Maksudnya biarin anak muda yang lain itu buat berproses. Iya benar. Betul. Nah dari senioritas nih, kenapa sih Kak hal ini masih langgeng sampai sekarang? Padahal kan sudah tahu nih buruk terhadap organisasi maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Kenapa hal ini masih langgeng sih Kak? Gini, kalau misalkan kita mengambil banyak contoh dari organisasi kemahasiswaan seluruh Indonesia ya, betul. Itu masih banyak banget. Kenapa kita masih merawat hal itu? Sebenarnya rawatan itu bukan berangkat dari seniornya juga, terkadang dari juniornya juga. Yang pertama hal yang bisa dikasih oleh senior itu apa? Materi, soal uang. Dan dampaknya apa? Adik-adik ini tuh jadi ketergantungan logistik. Betul. Apa kata abang ade jalan, ya kan? Ade mau apa abang kasih, kan biasa gitu tuh, ya kan? Dari situ jadi ketika si senior ini sering nyuplai logistik, sering nyuplai materi, ya kan, dan lain-lain, ya kita jadi punya beban moral sama dia. Aduh nggak enak lagi si abang ini udah sering ngasih segala macam, jadi kita pun nolak. Ya makanya ya banyak banget lah kan organisasi yang berlandaskan hubungan emosional doang gitu. Berarti harus hati-hati juga ya buat yang masih di organisasi. Misalnya dia emang butuh sesuatu, misalnya kegiatan di organisasi dan emang kebetulan seniornya bisa, tapi harus bisa membatasi buat wanti-wanti kayak gitu ya. Benar. Jadi kesadaran itu harus dimulai dari dua sisi, senior dan juniornya. Jadi bukan kita cuma ngekritik seniornya. Yang paling jarang dikritik tuh juniornya sebenarnya. Elunya aja suka ketergantungan logistik sama abang-abangan lu jadi begini kan gitu. Betul nih. Jadi sebenarnya setelah kita berbincang-bincang tentang sisi gelap organisasi, sebenarnya itu apakah masih layak nih Kak Ragil organisasi itu
maknai sebagai tempat untuk bertumbuh dan menemukan jati diri. Nih sebelum itu sebenarnya gue pengen nanya sesuatu dulu deh. Boleh dong, boleh, itu kan boleh. masuknya kayak konklusi ya. Iya. Gue sebenarnya mau nanya soal kemoloran waktu tadi yang sempat disebutin. Ya. Itu kan di awal banget ya. Iya. Di awal banget soal waktu rapat. Ada pengalaman menarik nggak sih kayak rapat waktunya tuh? Waktu rapatnya sampai berapa lama? Itu ngebahasin sebenarnya pembahasannya penting-penting semua nggak sih bang? Oke, ini sebenarnya pertanyaan Kak Oni sama pertanyaan Kak Alvan itu memiliki jawaban yang salah satunya sama. Himpunan, kalau berangkat dari pengalaman gue sendiri di himpunan gue ini baru lahir, jadi masih kurang tuh senioran segala macam. Kayak, woi rapat tuh begini, harus sampai subuh, harus molor segala macam karena pembahasannya nggak tuntas. Yang pertama, Kalvan jawabannya adalah dari kawan ini juga ya, soal waktu ya, molor waktu. Iya, kayak misalnya mungkin lagi pernah gitu suatu kegiatan hektik banget, tapi nggak kerasa seminggu ini ternyata udah 5 hari rapat. Iya, Rapat betul. dari sore Dan- sampai malam. Dan yang paling parahnya itu kalau dijadwalin rapat nih, keseringan itu bilangnya janjian jam 8, ada yang datang jam 9, jam 10, bahkan Aduh, hampir-hampir selesai rapat nih baru datang. PR banget itu PR. Gimana tuh? Itu pertanyaannya, mampukah organisasi ini membangun lingkungan dan ruang yang lebih inklusif untuk semua orang? Karena latar belakang orang kan banyak banget ya yang ada dia anti banget sama rapat terlalu lama. Padahal ada, dan jawabannya pertanyaan Kalvan ini jawabannya adalah pernah. Kayak karena yang kita pegang itu tuntutannya satu. Kita ini ada untuk mahasiswa prodi. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk itu. Jadi mereka merasa keberatan, ih rapatnya lama banget segala macam, capek banget, ngantuk banget, besok rapat lagi. Tapi kita berpikir punya visi yang sama. Wah ini mahasiswa prodi tuh, itu tanggung jawab kita loh. Kita pun sama sadar akan mengapa kita berperilaku seperti ini gitu loh, melakukan hal-hal seperti ini. Tapi kesadaran itu terbentur satu, ini untuk mahasiswa prodi loh, ini untuk mahasiswa loh, untuk masyarakat kita loh. Jadi saling ngedumel tuh wajar banget. Lama banget sih. Nanti ada yang tiba-tiba sampai makan dulu. Kita rapat dipending dulu nih. Makan dulu, sholat dulu, nanti mulai lagi segala macam. Tapi itu nggak sering. Biasanya di akhir-akhir periode tuh yang Betul. apalagi sekretaris tuh kasian banget ngurusin LPJ segala macam. Sehat-sehat sekretaris. Nah, ada yang menarik nih teman-teman yang saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Kak Alvan tadi. Kak Ragil nih, sorry. Katanya organisasi itu adalah tempat untuk menciptakan, organisasi harus mampu menciptakan ruang inklusif bagi anggotanya maupun lingkungannya. Nah, Kak Ragil boleh nih diceritakan bagaimana sih ruang inklusif itu seperti apa yang harus diciptakan oleh organisasi, baik untuk anggotanya maupun untuk lingkungannya. Oke. Ini berangkat dari pengalaman juga ya. Iya. RO itu kalau misalkan anak-anak kadang menyimpulkan RO itu kayak psikolog. Kayak psikolognya, Kak. Jadi kita nih tugasnya itu mempertahankan bagaimana caranya anggota, misalkan dari angka 100 keluar paling minimal 95, jadi 95 deh, keluar 5 doang. Itu permasalahannya pun beraneka ragam, percintaan, persahabatan, keluarga, pribadi, dan hal yang belum pernah diselesaikan cuma satu, permasalahan ekonomi. Cuma itu. Jadi berat itu kalau itu udah, kita udah angkat tangan, karena bahkan ketika udah bermasalah ekonomi, kita yang membantu mereka untuk, yaudah kalau misalkan kamu pengen ngurus keluar, kita urus kok, kita bantu, tenang aja. Tapi kalau misalkan daripada itu, kita nih memiliki treatment yang sama kalau di RO sendiri tuh. Kita nggak pernah menghadirkan solusi, tapi tugas kita hanya mengurai konfliknya sampai si individu ini menemukan solusinya sendiri dan mengambil itu sendiri. Inklusif, gini deh. Kalau gue sendiri nggak pernah intervensi apapun untuk anak-anak yang nanti berproses, terus untuk junior nggak pernah sama sekali. Ya udah, setiap orang memiliki asas kebebasannya masing-masing.
Tugas kita cuma apa? Itu jangan kayak gitu. Nanti kayak begini. Karena gue sendiri pun merasakan perubahan yang sangat signifikan Kak di hidup gue Kak. Ketika gue masuk organisasi, gue tuh orang yang gak begini sebelumnya. Gue orang yang gak begini. Jadi ketika masuk organisasi, ketemu masyarakat yang beraneka ragam lagi. Ada yang nggak bisa dibentak. Ada yang ngomongnya harus lembut. Harus ngomong aku kamu. Dibentak dikit nangis. Kita kan harus menyesuaikan ya. Bahkan gue berpikir diri gue nggak begini nih awalnya nih. Jati diri gue nggak begini nih. Dari tapi awalnya yang introvert jadi ekstrovert ya. gue ekstrovert Kak, tapi gue nggak bisa yang selembut itu. Tadinya gimana emang tadinya? agak ngebentak segala macam. Pokoknya yang nggak spam minggir lah. Tapi masuk organisasi, kalau misalkan terus-terusan begini, budaya-budaya yang nggak sehat tuh akan timbul, akan terbentuk. Evaluasi diri lah gue. Harus nih kita menyesuaikan sama teman-teman di sini karena Ilkom itu warnanya nggak seberani merah gitu loh. Dia tuh seceria warna pink, warna ungu, ketawa-ketawa ya kayak begitu treatmentnya kalau di Ilkom. Betul. Seru-seru kalau di Hima Ilkom itu sendiri ya, rapat-rapatnya gitu loh. Nge-brandingnya emang dari komunikasinya emang dibentuk fun ya. Bentuk fun. Ya fun. Ketawa segala macem. Dari situ mereka paham. Oh, ini lagi serius. Ya, tapi kalau lagi bercanda, bercandanya nggak sampai bocor, secret tuh sampai ruang-ruang sebelah ketawa-ketawa, bener asik itu. Apalagi kita kan cakupannya ilmu komunikasi ya. Betul. Nama dari prodi sendiri kita kan tahu ilmu komunikasi. Jadi cara ngebentuknya mungkin banyak perbedaan dibanding organisasi yang prodi lain. Betul. Apalagi anggotanya emang ngomong-ngomong anggotanya jenis kelaminnya gimana Bang itu? Ampun. Rata-rata. Kalau rata-rata terbanyak perempuan. Nah, itu kan kita harus menyesuaikan lagi ya. Hidup nih perempuan. Itu perempuan yang melawan. Itu perempuan, kebanyakan perempuan. Laki-laki enggak sedikit juga, tapi enggak sebanyak perempuan aja. Mendominasi masih perempuan berarti. Masih perempuan, tetapi harus ngerangkul banget berarti ya. Iyalah Bang. Abangnya sebagai senior ini berarti harus bisa menyesuaikan semuanya. Pasti ini lagi forum Bang, bayangin gue dikepang rambut gue. Bayangin dikepang rambut gue. Bayangin aja di secret nih. Sini dong aku kepang. Coba astagfirullah ya. Catok. Ya mau nggak mau kan. Yaudah. Yang penting lu nyaman deh di sini deh gitu. Berada di antara bidadari memang agak susah ya. Agak susah dan kita pun hal yang paling gue takutin itu ketika cewek marah ya. Gue kalau lagi marah mereka bertakut, tapi kalau misalkan mereka pada marah itu lebih menakutkan. Asli, cewek itu kalau marah nakutin banget kan. Gitu loh. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Ya, kita kan sudah berbincang nih dari tadi. Nah, kira-kira dari Kak Ragil sendiri nih solusi ataupun kata-kata bijaknya untuk teman-teman semua yang aktif di organisasi apa sih Kak? Ya, buat anak-anak terutama buat para maba yang emang punya semangat untuk gabung ke organisasi. Biar tidak takut lagi nih. Iya, ada tips dan saran gak nih mungkin dari yang udah berpengalaman di organisasi. Biar anak-anak ini nantinya nggak salah kaprah begitu udah masuk. Bang, Kak, gue masalah bukan orang bijak lagi, walaupun ini namanya ruang bijak. Oke, mulai sekarang kita jadiin orang bijak. Oke, orang bijak mulai sekarang. Bijak. Kita orang pertama yang nyebut Bang Ragil ini bijak. Kalau misalnya Abang bilang kayak gitu ya. Aduh, kata-kata ya sebenarnya nggak promosi, masa promosi kan nggak mungkin ya. Ya mungkin kalau misalkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang nggak bijak-bijak banget ya. Sebenarnya organisasi mahasiswa hari ini tuh memang sebagai ruang yang tidak relevan lagi. Tapi tidak semua organisasi. Tetaplah menjaga diri untuk tetap pada pendirian, dan tetapkan pada diri jangan pernah kasih ruang dan kondisi dimanapun lu bisa meremehkan diri lu sendiri dengan apa, gue minder segala macam masuk organisasi. Enggak, jangan. Lu tuh bukan orang yang remeh, lu bukan orang yang rendah, lu tetap harus bisa pada diri sendiri. Lu yakin, usaha sampai. Asik, kita slogan ya teman-teman. Iya, benar. Jadi itu mungkin kurang lebihnya saran buat anak-anak mahasiswa baru yang pengen gabung dan punya keinginan yang kuat. Betul. Untuk berorganisasi. Betul. Biar nanti pas sudah masuk nggak salah langkah. Betul. Ya biar nggak takut lagi nih sama statement-statement yang sudah beredar nih di luar bahwa organisasi itu tempat untuk nongkrong aja, rapat dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya tergantung orangnya berarti ya. Orangnya kalau misalnya emang bisa tahu tujuannya apa, artinya
organisasi juga bisa jadi tempat yang tepat gitu ya. Betul, Terlepas betul, dari betul. wah, sekarang kan kayak orang-orang lebih tertarik sama magang. Media sosial yang itu soal apa ya, apa channel sastra mesin itu kan juga ada kan. itu kan rata-rata itu Shadow ribet. waduh, banyak banget konten Banyak kreator banget. yang ngejelekin soal. Tapi Kak mungkin beberapa organisasi seperti itu tapi tidak dengan Hima Ilkom ya. Wow. Hidup Hima Ilkom nih. Hidup Hima Ilkom. Oke, jadi teman-teman ya, perlu kita ingat bahwa organisasi itu tidak seburuk apa yang kita dengar. Seperti yang disampaikan oleh Karagil tadi, bahwa organisasi itu sebenarnya tempat kita untuk membentuk siapa kita dan bagaimana skill kita dibentuk untuk membangun relasi, bukan untuk rapat dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, atau hanya untuk ikut-ikutan. Iya. Nah, oke, thank you banget nih Ya, Kak Ragil sama-sama. untuk sharingnya Makasih hari juga. ini. Aduh, makasih banyak ini. Beruntungnya Ya. gue suka diskusi. Makasih udah meluangin waktu buat diskusi. Aduh, sama kita gua yang ya. makasih, Kak. Kita Makasih. udah ngerepotin ngambil waktunya kan buat datang ke sini cuma buat bagi-bagi pengalamannya. Tadi Iya, juga kan. sama-sama. Jadi mungkin itu banyak yang bisa diambil dari teman-teman semua dari cerita yang dilontarkan sama Kak Ragil, apalagi orang yang aktif berorganisasi. Betul. Nah, semoga ada sesuatu yang bisa jadi bahan evaluasi atau pembelajaran untuk teman-teman. Ya kalau misalnya kurangnya mungkin ya dilupakan saja. Karena setiap orang nggak luput dari kesalahan. Tapi perlu diperbaiki. Perlu. Iya, betul. Iya. Jadi teman-teman, walaupun organisasi merupakan tempat yang dinamis, artinya tidak selamanya berjalan dengan mulus, tapi pastinya ada dinamika-dinamika baik itu tentang komunikasi atau persepsi. Tapi yakinilah bahwa organisasi pada hakikatnya adalah tempat yang sangat-sangat bermanfaat buat kita secara individu nih, untuk membentuk diri kita semakin berkembang. Nah, seperti itu. Nah, thank you banget ya Kak Ragil ya. Sehat-sehat. Tadi slogannya apa Bang? Slogannya yakin usaha sampai. Oke, sukses untuk organisasinya Kak. Oke. Iya. Bye bye guys. Iya. Bye bye. Salam. Iya. Dadah.